Mbak Dwi Suka, sambil nunggu Mas Dodi menulis, saya merespon beberapa hal yang disampaikan Bu Dwi Warni. Yang pertama, Bu Dwi Warni, ya saya sangat senang mendengar tadi yang disampaikan Ibu. Saya kira kita semua juga ikut senang ya. Jadi bahwa sebetulnya paling tidak diwakili oleh Ibu, pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Pendidikan punya komitmen yang besar untuk bisa sepenuhnya melayani hak pendidikan kelompok penyandang disabilitas ya. Itu saya kira poin yang utama, karena kalau sudah ada perspektif seperti itu, tinggal kemudian actionnya itu pasti akan sesuai dengan perspektif yang dimiliki. Kedua, kami memulai upaya-upaya untuk mendorong rencana aksi ini di Kabupaten Sleman sudah dimulai sejak tahun 2019. Dan di awalnya kami memang bertemu dengan Bapeda, karena itu memang sepenuhnya kami meyakini bahwa terkait dengan perencanaan pembangunan itu memang pasti akan berkaitan dengan Bapeda. Bahkan mungkin sebetulnya di Bapeda itu sebetulnya yang paling mungkin untuk mendesain apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Sleman ya, di samping tentu dinas yang menjadi leading sektor dari kegiatan pendidikan ini. Ya betul Bu, jadi nanti kami akan terus berkomunikasi dengan Bapeda, dan setelah ini kami nanti akan menyelenggarakan seminar ya terkait dengan isu yang sama. Tentu kami juga akan banyak berbicara dengan Bapeda, karena tidak mungkin hanya dengan Dinas Pendidikan, karena nanti kaitannya dengan perencanaan program maupun anggarannya juga harus melibatkan mereka. Kemudian yang ketiga, tadi Ibu sampaikan bahwa kalau demikian di Sleman ini sebetulnya sudah tidak relevan berapa jumlah sekolah inklusi ya, karena sekarang Sleman sudah pada tahap untuk mendorong semua sekolah itu harus inklusi, karena mereka memang harus menerima penyandang disabilitas ya, karena kebijakan PPDB-nya juga ada kuota untuk sekolah itu. Jadi mau tidak mau semua sekolah itu harus inklusi. Nah, akan tetapi walaupun tidak ada lagi yang disebut sebagai sekolah inklusi karena semua harus inklusi, sangat penting bagi kita untuk memetakan Bu, sekolah-sekolah itu mana sekolah yang memang benar-benar sudah siap ya dalam pengertian kapasitas dan sebagainya menyelenggarakan pendidikan inklusi, dan mana sebetulnya yang masih tahapan perlu banyak dukungan gitu dari sarana prasarana, tenaga pendidik dan sebagainya ya, supaya semua sekolah pada akhirnya nanti punya kemampuan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Eni ya, bahwa meskipun semua sekolah harus inklusi dan dapat menerima penyandang disabilitas, tapi kenyataan di lapangan kan masih termasuk tahun ajaran untuk PPDB tahun ini, itu masih ada sekolah yang mencoba untuk berupaya tidak menerima penyandang disabilitas. Kalau alasannya sebetulnya juga kita bisa mengerti ya, karena mereka menganggap belum pernah sebelumnya memfasilitasi pembelajaran penyandang disabilitas, sarana prasarananya sangat kurang dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka tidak
cukup percaya diri kalau menerima penyandang disabilitas. Karena itu mereka minta supaya penyandang disabilitas yang akan mendaftar ke sekolah itu untuk mendaftar di sekolah lain. Itu kami punya catatannya soal itu. Tapi juga kemarin Dinas Pendidikan juga berupaya kemudian mencarikan sekolah yang lebih bisa menerima ya sesuai dengan harapan anak. Jadi satu sisi itu terima kasih, tapi juga penting untuk lebih mendorong sekolah itu benar-benar siap. Salah satunya memetakan itu sekolah-sekolah inklusif supaya dari tahun ke tahun kita tahu mana sekolah apa kegiatan pemerintah yang perlu dilakukan untuk mensupport sekolah itu, karena kan kita nggak bisa hanya mendorong sekolah untuk menerima, tapi kita nggak mensupport apa yang diperlukan sekolah itu agar benar-benar bisa memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas. Tadi kalau tahun Ibu Dinas melakukan akreditasi sekolah-sekolah. Ya ada baiknya juga tiap tahun mengevaluasi sekolah-sekolah bagaimana kemampuan mereka menyelenggarakan pendidikan bukan untuk menjudge mana yang sudah lebih siap. Kemudian untuk guru pembimbing khusus GPK, ya memang kalau selama ini apa yang disupport oleh pemerintah DIY itu sangat terbatas ya. Dari guru SLB yang ke sekolah-sekolah, tidak hanya di Sleman tapi di tempat yang lain, itu tidak bisa hadir setiap proses pembelajarannya. Ada yang cuma 2 kali dalam seminggu. Nah, berarti kan hari-hari yang lain mereka itu tidak didampingi gitu. Nah, ini barangkali juga bisa menjadi satu usulan ya, menjadi perencanaan pengadaan seperti di tempat lain, misalnya di kota itu tiap tahun menganggarkan untuk pengadaan GPK yang didasarkan pada usulan dari sekolah-sekolah. Tahun sebelumnya itu udah kira-kira kebutuhan GPK-nya berapa, kemudian mereka usulkan itu dalam anggaran tahun berikutnya yang berjalan, supaya kemudian dari tahun ke tahun itu sekolah juga punya GPK. Nah, tapi juga kita tidak menutup ya bahwa selama ini juga ada GPK yang bukan dari pemerintah. Dari orang tua itu ada juga yang menyediakan sendiri ya, jadi membayar orang untuk bisa menjadi GPK. Sekolahnya GPK, orang tuanya yang menyediakan GPK itu. Jadi tadi Ibu bilang perlu sertifikasi GPK, mungkin itu sangat bagus lagi ya, tapi bagi kami yang penting adalah yang terkait pemerintah bisa merencanakan pengadaan guru GPK supaya relatif terpenuhi. Kemudian yang kedua itu memastikan pelatihan kepada GPK sesuai yang dibutuhkan mereka untuk mendampingi penyandang disabilitas. Nah, tapi ini karena itu tadi ada juga yang dari orang tua, GPK yang dari orang tua, karena ada pengadaan dari sekolah maupun pemerintah, jadi mungkin sekolah orang tua sudah sukarela menyediakan GPK secara mandiri, tapi mungkin pemerintah bisa mensupport dengan memberikan pelatihan pada GPK itu. Jadi apa yang sudah dilakukan orang tua itu juga dengan demikian juga didukung ya oleh pemerintah itu. Nah, itu kemudian tadi yang disampaikan Mbak Eni ya, yang sebetulnya banyak, bukan Mbak Eni, Mbak Dwi. Jadi soal komunikasi itu, jadi saya kira ya harus masuk di dalam materi pelatihan guru itu, karena penting bagaimana guru itu bisa membangun
keakraban dengan peserta didik, kemudian juga bisa memahami bagaimana karakter dan kebutuhan peserta didik, dan itu tentu hanya bisa diperoleh kalau mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan yang memadai. Dan dalam suatu waktu kadang karena tidak ada guru pembimbing khusus atau pendamping khusus, guru kelas itu yang pada akhirnya harus bisa menghandle, karena kami juga menginginkan tidak adanya guru pembimbing khusus itu juga jangan menjadi alasan bagi sekolah kemudian untuk tidak mau menerima penyandang disabilitas. Karena saya kira banyak sekolah juga dari hasil riset kami justru belajar bagaimana memfasilitasi penyandang disabilitas itu dimulai dari mereka nggak tahu apa-apa, tapi mereka punya keinginan bagaimana belajar dan memulai untuk memfasilitasi itu. Jadi kapasitas atau kemampuan memfasilitasi peserta didik itu terus berkembang dari hari ke hari, dan ini yang perlu dipahami oleh semua sekolah. Jadi kalau mereka menerima penyandang disabilitas tidak harus memang benar-benar sempurna sebagai sekolah penyandang disabilitas, tapi itu adalah proses yang secara bertahap mereka lakukan supaya pada akhirnya benar-benar bisa memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Jadi itu nanti selesai ini mohon waktunya Bu Dwi Warni, kalau kami juga pengen misalnya sowan ke Dinas Pendidikan, kita bisa diskusi, karena nanti kami di dalam seminar itu jadi akan meluncurkan buku ya, buku terkait RAD SDGs yang tujuan 4 ini, karena sebetulnya di banyak daerah mungkin kita akan memulai dari Sleman, karena Sleman saya kira cukup baik responnya, dan ini juga bisa menjadi tempat juga bagi daerah-daerah lain juga untuk bisa belajar memulai bagaimana merancang rencana aksi daerah SDGs tujuan 4 ini yang lebih berperspektif disabilitas. Saya kira itu. Sekali lagi makasih Bu Dwi Warni. Pokoknya kami bangga tidak hanya dari forum ya, karena saya sebagai orang Sleman juga, jadi ya seperti Mbak Eni tadi ya, Sleman ini saya kira sekolahnya paling banyak ini, misalnya di DIY ini sebagai kota pendidikan, enggak hanya kota Yogyakarta kota pendidikan, Sleman ini kota atau kabupaten pendidikan ya juga banyak itu, dan kita harus memulai sebagai sekolah yang benar-benar ramah pada penyandang disabilitas ya, dengan semua sekolah itu inklusif. Terima kasih Mbak Dwi Suka. Ya, oke, begitu. Mungkin ada lagi. Ini saya tunggu, Mas Dodi belum chat, atau mungkin Mas Dodi sudah bisa berbicara? Atau Ibu Dwi Warni? Itu Bu Dwi Warni itu Bu, masih... Bu, ya. Saya nyambi, ini ada saya 12:30 itu ada kegiatan di Bapeda. Iya Bu. Tadi kan saya bilang saya akan ketemu teman-teman Bapeda, makanya sedikit banyak wis tak cicil tak sampaikan ngoten Pak Win dari beberapa yang tadi jenengan sampaikan begitu ya. Dan sekali lagi memang sekali lagi yang tadi disampaikan itu benar, dan kami mengakui, dan ini menjadi nanti akan kami sampaikan ke Pak Kadis di tahun-tahun berikutnya, insya Allah kita akan memperbaiki itu semua yang tadi, dan tentunya bertahap nih Pak Win, tidak mungkin kemudian semua langsung zlep dan seterusnya begitu. Iya Bu, ya. Ya, setidaknya kita sudah punya komitmen, dan nanti barangkali tugas kami adalah kalau tadi masih ada beberapa keluhan dan sebagainya, itu terutama terhadap GPK itu barangkali kami akan di forum-forum, tentunya forum-forum yang kami miliki ya Pak Win, untuk kami ingatkan seterusnya begitu.
supaya memang sekali lagi tidak mudah menjadi GPK itu tidak mudah ya. Satu, perlu komitmen jelas. Dua, perlu upaya lebih. Upaya lebih itu artinya kalau anak-anak reguler kan mungkin 1-2 kali selesai. Anak-anak dengan ini kan pasti harus 5-6 kali, harus telaten dan sebagainya. Saya kemarin sudah bincang dengan 2 kepala sekolah yang memang memiliki anak inklusi. Tapi teman-teman saya tidak kemudian patah semangat Pak Win, tetap dibimbing. Nah, barangkali karena kita sedang PJJ gitu ya, kita sudah amatur. PJJ itu bukan hanya teman-teman dari disabilitas, kami yang banyak yang dirai. Soalnya kami minggu ini yang semester ya Pak, sampai minggu, sampai hari Jumat. Desain sampai wali kelasnya itu pastikan kuota ada, sinyal kuat, sudah absen. Sampai real banget mengingatkan, apalagi untuk anak-anak kita pasti harus ada upaya lebih. Tapi tentunya sekali lagi kami berterima kasih Pak Win sudah bisa bergabung, boleh bergabung dengan teman-teman sekalian, membersamai teman-teman, insya Allah. Saya ingat kami mungkin bukan hanya sekarang ini, tapi pernah gabung juga di forum seperti ini, hanya saya lupa. Tapi intinya adalah, saya kira mari kita dorong Sleman, gitu ya, menjadi betul-betul memberikan hak pendidikan untuk anak-anak kita dari disabilitas. Mungkin info sedikit begitu, kami juga sedang berupaya di Satgas itu ada anak-anak yang putus itu kami coba tarik lagi ke sekolah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang memang sudah ini ya, PR kita bareng-bareng agar mereka bisa mendapatkan hak pendidikannya dengan layak tentunya. Saya kira ngeten, Mbak Dwi, Pak Win, dan teman-teman sekalian, nanti materi saya kirim, tapi kurang lebih sudah saya sampaikan semua tadi. Barangkali data pembandingnya adalah data hasil PPDB kami, itu negeri swasta kami cantumkan, dan persentasenya juga di sana ada, Pak Win. Nanti barangkali saya kirim ke Ibu yang kemarin WA dengan saya, nggih. Nanti kalau ada seminar, barangkali kami dipandang perlu hadir, ya insya Allah kami akan mendukung dan siap berpartisipasi di kegiatan tersebut. Ya, sebelum seminar kami akan sowan ke dinas dulu, Bu. Oh, nggih, monggo, nggih. Baik, ya. Oke, mungkin masih ada lagi, karena ini sudah hampir jam 12 ya. Ya, Bu Dwi Warni ada kegiatan juga. Ya, Bu Dwi Warni ada kegiatan. Oke, atau kita tutup? Atau gimana? Ya. Oke. Tapi sebelumnya, satu sedikit, satu patah kata, 2 patah kata untuk closing statement deh dari masing-masing narasumber ini. Mulai dari Pak Win. Dengar nggak ya? Saya agak keputus-putus ini. Dengar. Oke. Dengar. Ya, Bu Dwi Warni tadi sekali lagi kami apresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Kami dari masyarakat, kami dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas DIY akan mensupport, ya, akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, dan juga kami berharap juga kita bisa bersama-sama mewujudkan supaya nantinya di Kabupaten Sleman ada rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berperspektif disabilitas, khususnya yang terkait dengan tujuan 4 pendidikan. Dan saya menghargai teman-teman semua yang terlibat pada kegiatan hari ini. Nah, ini Bu Dwi Warni ya perlu tahu juga kegiatan monitoring yang dilakukan oleh kami, yang terjun langsung ke lapangan ini teman-teman penyandang disabilitas, supaya mereka juga benar-benar karena bisa memahami ya mengenai apa yang dimonitoring, juga bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang menjadi sumber informasi dari kegiatan monitoring. Nah, teman-teman semua, kita masih ada kegiatan seminar, nanti mudah-mudahan semuanya masih bisa terlibat. Sama kita dorong RAD bisa terwujud dan terimplementasi di Kabupaten Sleman. Masih, Mbak Dwi.
Langsung aja Ibu Dwi Warni closing statement-nya. Baik, sekali lagi teman-teman sekalian, terima kasih kami sudah diundang. Barangkali hal yang paling penting bagi kita adalah komitmen dari kita sekalian, ya, komitmen dari kita sekalian untuk bareng-bareng bersama-sama begitu, bagaimana kita berupaya agar memberikan hak pendidikan yang layak, yang setara bagi anak-anak kita penyandang disabilitas. Tentunya sekali lagi kami tidak bisa bergerak sendiri, harus juga dengan teman-teman sekalian. Kami akan tentunya melaksanakan ketugasan kami dan berupaya semaksimal dan semampu kami agar barangkali tugas-tugas kami di pendidikan salah satunya juga adalah memastikan bahwa hak pendidikan bagi anak-anak kita disabilitas itu betul-betul terpenuhi dan tentunya juga terlindungi begitu. Sekali lagi ini upaya kita dan mari bareng-bareng, termasuk saya tidak bosan menyampaikan bahwa bagian masyarakat tadi cukup besar, mari kita edukasi bareng-bareng di berbagai forum yang kita miliki. Saya kira begitu Mbak Dwi Suka, terima kasih. Oke, terima kasih pada dua narasumber kita yang luar biasa. Dan intinya bahwa ternyata ini masalah soal pendidikan penyandang disabilitas ini tidak ini adalah masalah bersama dan kita harus bersama-sama untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas atas pendidikan ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita bisa foto bareng ya. Ya. Boleh. Ayo, siapa yang belum menampakkan wajahnya? Ayo, tunjukkan wajahmu, monggo silahkan dibuka semuanya. Videonya. Dibuka videonya semua. Andi, belum itu ya? Mbak Mada belum tuh Mbak Mada. Ayo siap-siap, Mbak Eni dulu ya. Oke, Mada kelihatan, Mada. Nah. Oke, saya hitung ya dari 3 ya. 1, 2, 3. Sebentar, tahan sebentar, saya sip. Oke, terima kasih kepada Ibu Dwi. Terima kasih kepada Mbak Monoteker, juru bahasa isyarat, dan semua teman-teman yang bergabung dalam kegiatan ini. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada yang salah. Dan sampai jumpa untuk kita nanti bertemu di seminar yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau live. Dadah, bye. Ya.